Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, ya hanya kepadanya kami memohon pertolongan dan mohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan amalan kami. Kami akan menayangkan video selanjutnya, Kisah Nabi Ismail alaihissalam bagian keempat. Jika ingin melihat kisah Nabi sebelumnya, Anda bisa cek video di channel kami atau klik link di deskripsi video kami. Setelah Ismail alaihissalam beranjak dewasa, akhirnya dia pun dinikahkan dengan wanita dari kabilah Jurhum. Dan tidak lama setelah itu Hajar meninggal dunia. Kemudian setelah itu disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa datang ke Mekah untuk menengok keadaan anaknya yaitu Ismail dan keluarganya. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mengendarai buruk dalam perjalanannya dari Syam menuju Mekah. Tatkala dia telah sampai di Mekah, ternyata Nabi Ismail alaihissalam sedang keluar mencari nafkah dan dia mendapati istrinya. Akan tetapi istrinya Nabi Ismail alaihissalam tidak mengetahui bahwa yang berkunjung kepadanya adalah ayah dari suaminya. Maka terjadi dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim bertanya tentang Ismail kepada istrinya Ismail. Istrinya menjawab, dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Lalu Ibrahim bertanya tentang kehidupan dan keadaan mereka. Istri Ismail menjawab, kami mengalami banyak keburukan dan hidup kami sempit dan penuh penderitaan yang berat. Istri Ismail mengadukan kehidupannya yang dijalaninya bersama suaminya kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, nanti apabila suami kamu datang, sampaikan salam dariku dan katakan kepadanya agar mengubah landasan atau pijakan pintu rumahnya. Ketika Ismail datang, dia merasakan sesuatu lalu dia bertanya kepada istrinya, apakah ada orang yang datang kepadamu? Istrinya menjawab, ya, tadi ada orang tua begini dan begini keadaannya datang kepada kami dan dia menanyakan kamu, lalu aku terangkan dan dia bertanya kepadaku tentang keadaan kehidupan kita. Maka aku terangkan bahwa aku hidup dalam kepayahan dan penderitaan. Ismail bertanya, apakah orang itu ada memberi pesan kepadamu tentang sesuatu? Istrinya menjawab, ya, dia memerintahkan aku agar aku menyampaikan salam darinya kepadamu dan berpesan agar kamu mengubah landasan pintu rumah kamu. Ismail berkata, dialah ayahku dan sungguh dia telah memerintahkan aku untuk menceraikan kamu, maka itu kembalilah kamu kepada keluargamu. Maka Nabi Ismail alaihissalam menceraikan istrinya. Kata para ulama, lafal cerai dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lafal syarih, yaitu lafal yang tegas menunjukkan perceraian. Yang kedua adalah lafal kinayah, yaitu lafal yang tidak menunjukkan secara langsung makna cerai, tapi maknanya adalah cerai. Seperti lafal pulanglah ke rumah orang tuamu, atau yang semisalnya. Jika yang terucap adalah jenis lafal syarih, baik niat atau tidak niat untuk cerai, maka tetap jatuh cerai. Akan tetapi jika lafal yang terucap adalah jenis lafal kinayah, maka keputusan cerai atau tidaknya tergantung niat orang yang mengucapkan lafal tersebut. Jika dia niatnya cerai, maka telah jatuh cerai. Dan jika hanya sekedar menakut-nakuti, maka tidak jatuh cerai. Sehingga niat seseorang yang mengucapkan lafal kinayah hanya diri kita dan Allah SWT, maka hendaknya seorang suami berhati-hati dengan ucapannya. Kemudian setelah itu Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan wanita lain dari kalangan penduduk itu. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam datang kembali untuk menemui mereka. Namun dia tidak mendapatkan Ismail hingga akhirnya dia mendatangi istri Ismail lalu bertanya kepadanya tentang Ismail. Istrinya menjawab, dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Lalu Ibrahim bertanya lagi, bagaimana keadaan kalian? Dia bertanya kepada istrinya Ismail tentang kehidupan dan keadaan hidup mereka. Istrinya menjawab, kami selalu dalam keadaan baik-baik saja dan cukup. Istri Ismail memuji Allah. Lalu Nabi Ibrahim bertanya lagi, apa makanan kalian? Istri Ismail menjawab, daging. Nabi Ibrahim bertanya lagi, apa minuman kalian? Istri Ismail menjawab, air. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Allah, berkahilah mereka dalam daging dan air mereka. Ibnu Abbas berkata, dan dari doa Ibrahim tentang daging dan air itulah tidak ada seorang pun selain penduduk Mekah yang mengeluh bila yang mereka dapati hanya daging dan air. Nabi SAW bersabda, saat itu tidak ada biji-bijian di Mekah, dan seandainya ada tentu Ibrahim sudah mendoakannya. Nabi Ibrahim selanjutnya berkata, jika nanti suamimu datang, sampaikanlah salam dariku kepadanya dan perintahkanlah dia agar memperkokoh landasan pintu rumahnya. Ketika Nabi Ismail alaihissalam datang, dia berkata, apakah ada orang yang datang kepadamu? Istrinya menjawab, ya, tadi ada orang tua dengan tampilan sangat baik datang kepada kami. Dia bertanya kepadaku tentang kamu, maka aku terangkan. Lalu dia bertanya kepadaku tentang keadaan hidup kita, maka aku jawab bahwa aku dalam keadaan baik-baik saja. Nabi Ismail bertanya lagi, apakah orang itu ada memberi pesan kepadamu tentang sesuatu? Istrinya menjawab, ya,
Dia memerintahkan aku agar aku menyampaikan salam darinya kepadamu dan berpesan agar kamu mempertahankan landasan pintu rumah kamu. Nabi Ismail berkata, dialah ayahku, dan landasan pintu yang dimaksud adalah kamu. Dia memerintahkanku untuk mempertahankan kamu. Masalah kisah Nabi Ismail alaihissalam dengan pertolongan Allah dan taufiknya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekian dari kisah Nabi Ismail alaihissalam bagian yang terakhir. Mohon doanya agar kami bisa terus menceritakan semua kisah perjalanan para nabi dan Rasul Allah SWT. Insyaallah video selanjutnya kami akan membahas tentang kisah Nabi Ishaq alaihissalam. Demikian dari kami. Jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan itu pasti dari saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Dan segala sesuatu yang benar hanya milik Allah SWT. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi channel kami agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari kami. Dan juga like dan share agar bermanfaat bagi sesama saudara muslim untuk mengetahui tentang kisah para nabi dan Rasul Allah SWT. Semoga Allah SWT menjaga kita semua serta memudahkan segala urusan kita. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق